Dia pertikaian menimpa seorang Ashanti ya, dan memang Ashanti sendiri memiliki bukti-bukti bahwa sebenarnya yang ingin keluar dari pendidikan pesantren tersebut adalah seorang anak tersebut dengan inisial P. Dia punya bukti dari WhatsApp, dari mulai voice note, video, dan juga teks begitu ya. Tapi dari LBH tersebut juga memang dengan alasannya menelantarkan anak sampai akhirnya membawa sang anak tersebut dengan inisial P untuk melakukan press conference di depan teman-teman media. Dan ini juga sangat disayangkan sekali oleh Ashanti. Pastinya kenapa anak di bawah umur bisa dihadapkan di depan teman-teman media untuk press conference. Betul, karena kita tahu bahwa anak di bawah umur begitu seharusnya tidak diperlihatkan dan juga namanya juga harus disamarkan begitu. Tapi memang dari sahabat P sendiri juga angkat bicara, dia sempat ngomong kalau kayaknya nih Ashanti tidak sungguh-sungguh untuk merawat si P ini. Tapi nanti kita akan lihat sebenarnya seperti apa gitu, karena dari Ashanti sendiri merasa tugasnya sudah selesai untuk merawat anak ini. Ya, dan kita juga sangat yakin sekali ya Ashanti tidak mungkin menjadikan ini hanya sebagai konten. Ada orang yang bilang seperti itu. Karena kita juga sangat yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh Ashanti beserta keluarga untuk anak asuhnya, yang paling penting adalah niat baiknya. Betul, dan seperti juga niat baik kami hari ini untuk muncul di Insert Pagi bersama saya Syahna Suartono. Dan juga Serian Ibram, selama 1 jam ke depan kami berdua sudah siap untuk memberikan informasi selebriti dan informasi terupdate tanpa batas lainnya selama 1 jam ke depan. Berikutnya pemirsa Insert, berita duka yang datang di tanah air, di mana tanggal 8 Februari kemarin kita kehilangan seorang Ustadz Maher yang menghembuskan nafas terakhir di usia 44 tahun di rumah tahanan Baris Krim Polri. Betul sekali, sampai saat ini memang penyebabnya adalah sakit begitu, karena dia sempat dirawat di rumah sakit Polri, tapi memang belum diketahui penyakitnya apa, dan dari pihak kepolisian sendiri juga menyatakan bahwa ini adalah sakit saja begitu, dan ini diserahkan kepada keluarga langsung. Jadi memang detailnya kita juga belum bisa mengetahui secara pasti ya. Tapi yang jelas kemarin untuk pemakaman alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan ini dilaksanakan di komplek pondok pesantren Taufis Darul Quran yang dimiliki oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dan memang untuk almarhum sendiri Ustadz Maher dimakamkan di samping, tepat di samping pusaka dari almarhum Syekh Ali Jaber. Kita akan melihat informasi selengkapnya dalam tayangan berikut. Lantunan doa mengiringi kedatangan jenazah Ustadz Maher At-Tuwailibi yang tiba di Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Cipondoh, Tangerang, Banten pada Selasa siang, tepatnya sekitar pukul 10 pagi lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di pondok pesantren, jenazah langsung disolatkan di Masjid An-Nabawi. Tampak Ustadz Yusuf Mansur menjadi imam dalam sholat jenazah yang diikuti oleh puluhan jemaah. Iringan doa melepas kepergian Ustadz Maher menggaung selama prosesi pemakaman. Usai disolatkan, jenazah Ustadz Maher langsung dibawa ke lokasi pemakaman yang berada di Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Disinilah tempat peristirahatan terakhir sang Ustadz di samping pusara Syekh Ali Jaber. Pemakaman Ustadz Maher yang berdampingan dengan pusara Syekh Ali Jaber merupakan keinginan keluarga almarhum. Pihak keluarga berharap jika kepergian Ustadz Maher ke pangkuan Sang Halik dapat dikirimkan doa setiap harinya oleh para santri yang berada di Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Salah satu alasan dimakamin di sini pengen didoain. Iya. Wafat sebagaimana kita ketahui kemarinan. Terus saya seperti biasa dengan izin Allah bangun silaturahim. Ya, dan seperti saya Ali nih, jadi ada niatan pengen dimakamin di Darul Quran biar banyak yang doain. Itu almarhum dimakamkan di sini permintaan keluarga, Ustaz? Iya. Apa deh? Obrolan terakhir. Obrolan terakhir yang saya ingat beberapa hari yang lalu soal ketulusan beliau minta maaf tuh. Waktu awal kan masih kenceng minta maaf sama minta keluar. Tapi yang terakhir itu udah minta maaf aja. Sebelum dihantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, jenazah Ustadz Maher At-Tuwailibi diberangkatkan ke Darul Quran dari rumah duka yang berada di kawasan Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Di rumah duka itulah terlihat sebuah tenda besar yang dipenuhi oleh sejumlah pelayat. Kabar meninggalnya Ustadz Maher sebelumnya terdengar pada Senin 8 Februari kemarin.
Almarhum dikabarkan tutup usia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri pada akhir Januari lalu. Sang ustadz disebut meninggal dunia setelah berjuang untuk sembuh melawan penyakit keras yang menggerogoti tubuhnya. Menurut kuasa hukum Ustadz Maher, Cucu Purwanto, ia sempat berencana mengajukan permohonan kepada penyidik untuk merujuk almarhum ke Rumah Sakit Umi Bogor karena sebelumnya sang ustadz yang pernah bersitegang dengan Nikita Mirzani itu kerap berobat di rumah sakit tersebut terkait penyakit lambung yang dideritanya. Ketika masuk Bareskrim, pengobatan sama ininya terputus, pengobatan rawat jalan sama obatnya terputus. Nah di situ kondisinya baru mulai semakin drop. Mungkin juga karena kondisi di sana kan nggak kena matahari. Dan tentu saja kami segenap keluarga